CV Aditya Citra Persada memastikan minyak goreng dan tepung terigu menjelang bulan suci Ramadan masih aman. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari memasang alat pengukur kualitas udara dengan menggunakan metode passive sampler. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, CV Aditya Citra Persada pastikan minyak goreng dan tepung terigu menjelang bulan suci Ramadan masih aman dan bahkan hingga akhir perayaan Lebaran. Menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, stok bahan pokok di Kabupaten Manokwari dipastikan aman oleh pemerintah daerah saat sebelumnya sempat melakukan pengecekan di sejumlah distributor yang ada di Manokwari pada minggu sebelumnya. Direktur CV Aditya Citra Persada Adrian Winarto kepada TVRI Papua Barat pagi tadi mengatakan ketersediaan barang seperti beras, minyak goreng maupun tepung terigu masih mencukupi dan bahkan bisa mengcover sampai dengan setelah Lebaran. Untuk stok minyak goreng saat ini di CV Aditya Persada ada 10.000 liter minyak goreng, mulai dari 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. Namun pihaknya masih akan mendatangkan sebanyak 25.000 liter lagi minyak goreng dari Jawa sebelum Lebaran. Sedangkan untuk beras dan tepung yang ada saat ini sekitar 2 ton dipastikan aman sampai dengan Lebaran. Jadi ketersediaan barang di CV Aditya Citra Persada sampai sekarang masih aman. Mulai dari beras, minyak goreng, dan tepung serbaguna. Stok kita masih cukup untuk mengcover sampai dengan setelah Lebaran. Terutama untuk minyak goreng, memang sekarang stok di CV Aditya Citra Persada cuma ada sekitar 10.000 liter. Tapi kita ada ekspektasi barang datang dari Jawa sekitar sebelum Lebaran. Untuk beras sendiri, kita stoknya masih sangat aman dan juga tepung nila yang ada sekitar 20 ton. Jadi kita ready untuk menyambut Lebaran. Selain di Manokwari, distributor CV Aditya Persada juga menyalurkan minyak goreng, beras, dan tepung terigu ke sejumlah kabupaten seperti Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Pondama maupun di dataran Trafi. Adrian menambahkan, selama ini penyaluran khusus minyak goreng tidak ada pembatasan ke toko-toko yang ada, karena kebutuhan bahan pokok yang diminta dari supplier terus tersedia. Jadi untuk sekarang kita menyalurkan sembako, beras, minyak goreng, dan tepung serbaguna. Selain dari Manokwari, kita juga menyebarkan barang tersebut ke Manokwari Selatan dan juga Pravi dan juga di Pegunungan Arfak. Tidak ada kita membatasi barang tersebut ke daerah-daerah tersebut. Sekarang barang tersedia dengan lengkap, jadi tidak ada pembatasan-pembatasan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng curah terpantau turun 0,5% menjadi Rp20.000 per kilogram. Sebaliknya harga minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 0,19% menjadi Rp26.600 per kilogramnya dan minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 0,39% menjadi Rp26.650 per kilogram. Sementara harga minyak goreng curah subsidi masih relatif tinggi di pasar tradisional, meski harga eceran tertinggi sudah ditetapkan yaitu Rp14.000 per liternya. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus Provinsi Papua Barat tahun 2022, Nathaniel D. Mandacan berharap setiap kabupaten harus memiliki data orang asli Papua sehingga dana otsus yang dikucurkan dapat bermanfaat langsung kepada orang asli Papua. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat tahun 2022 merupakan musyawarah pertama pada pelaksanaan Otsus Jilid kedua dengan tema optimalisasi otonomi khusus berbasis data terpilah orang asli Papua untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM didukung infrastruktur yang memadai dan lingkup wilayah adat yang lestari. Musrembang Otsus yang dilaksanakan bertujuan agar seluruh komponen masyarakat dan juga pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah dapat membahas bersama berbagai hal strategis kebijakan Otsus di Papua Barat terkait pembangunan di berbagai bidang.
dengan mengusulkan berbagai program dan kebijakan. Sambutan Gubernur Papua Barat yang disampaikan Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan mengatakan musrembang yang dilaksanakan saat ini merupakan musrembang pertama pada jilid kedua pelaksanaan Otsus di Papua Barat yang dimulai tahun 2022. Sehingga kegiatan ini dinilai sangat penting dan strategis karena berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021, kewenangan Otsus sekarang langsung diberikan ke kabupaten, distrik, kelurahan hingga ke kampung. Otsus pertama dalam periode Otsus Jilid 2 yang dimulai tahun 2022 pada saat ini. Oleh karena itu sangat penting dan sangat strategis karena berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021, kewenangan Otsus tidak lagi berada sepenuhnya di Provinsi Papua Barat, melainkan kewenangan Otsus termasuk dana Otsus kali ini sudah terbagi langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan amanat undang-undang ke provinsi dan kabupaten kota, bahkan ke distrik dan kelurahan, serta kampung sebagai variabel perhitungan alokasi dana otonomi khusus. Lebih lanjut disampaikan sesuai pasal 34 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, di mana pembagian penerima khusus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah jumlah orang asli Papua, yang mencakup data kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi perlu diperhatikan. 34 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, di mana pembagian penerimaan khusus dalam rangka otonomi khusus dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Dan salah satu indikator yang paling penting adalah indikator jumlah orang asli Papua atau OAP. Oleh karena itu, ketersediaan data orang asli Papua yang mencakup data pendidikan, saya ulangi, data kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi perlu menjadi perhatian kita semua agar pendanaan dalam rangka otonomi khusus dapat lebih tepat sasaran, tepat tujuan, dan tepat manfaat bagi orang asli Papua. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan musrembang Otsus tahun 2022, provinsi dan kabupaten kota dapat memasukkan data, program dan kegiatan guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai variabel alokasi dana Otsus pada tahun 2023 mendatang, serta memberikan masukan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten terkait tugas dan wewenang dalam melaksanakan program. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, untuk memantau kualitas udara dalam Kota Manokwari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari memasang alat pengukur kualitas udara dengan menggunakan metode passive sampler. Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Perkembangan setiap tahun di Kota Manokwari terus berkembang, mulai dari meningkatnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan roda 2 dan juga roda 4, serta jumlah pemukiman yang berdampak pada pembukaan hutan yang ada di sekitar Kota Manokwari. Dari beberapa variabel yang ada akan berdampak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari. Setiap tahunnya melaksanakan program pengukuran kualitas udara dalam Kota Manokwari untuk mengetahui bagaimana kondisi udara dalam Kota Manokwari saat ini. Miranti Susanti Iba, Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup saat diwawancarai mengatakan, pemasangan alat pengukur udara dengan metode passive sampler merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dilaksanakan setiap tahun. Saat ini dalam Kota Manokwari dipasang pada 4 titik, yaitu di kawasan perkantoran, kawasan perumahan, kawasan industri, dan kawasan transportasi. Alat tersebut akan dipasang selama 14 hari. Selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini alat passive sampler, programnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
di sini alat ini untuk pemantauan kualitas udara yang ada di Manokwari. Ada 4 titik yang kami bawa. Pertama, titik kawasan industri. Kami pasang di pabrik semen, depan pabrik semen. Terus yang kedua, kawasan transportasi, kami pasang di WOSI. Terus yang ketiga, kawasan perkantoran. Lebih lanjut disampaikan metode passive sampler yang dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana keadaan udara di Manokwari. Apakah ada polusi yang dapat merusak lingkungan kota Manokwari, ataukah udara di Manokwari masih sangat baik? Selama pelaksanaan pemantauan kualitas udara melalui program kementerian khusus untuk Kabupaten Manokwari, kualitas udaranya masih sangat baik. Itu kita lihat kualitas udara yang di Manokwari, mungkin ada debu, ada polusi apa begitu yang nanti merusak di lingkungan Kabupaten Manokwari. Alat yang besarnya ada di dekat di kantor bupati, namanya IKMS. Itu nanti bisa kita lihat pantau, tapi itu alatnya ada di kantor bupati. Hasil yang kami terima sudah berapa tahun ini kami lakukan kegiatan ini, hasilnya sangat baik. Tidak ada, mungkin hanya debu tebalnya berapa, hasilnya langsung kita ada dapat sih ini, jadi dibaca di hasil yang mereka kirim melalui PDF. Dengan dilaksanakan program pemantauan udara menggunakan metode passive sampler, diharapkan juga kepada masyarakat dan juga pemerintah untuk tetap menjaga udara dalam kota Manokwari dengan cara melestarikan hutan serta memiliki ruang terbuka hijau. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Menggandeng BNN Papua Barat dan Binmas Polres Manokwari, Himpunan Pengusaha Karaoke Manokwari membagikan ratusan takjil pembuka puasa secara gratis bagi para pengguna jalan yang melintas di lampu merah Haji Bawosi pada Senin sore kemarin. Pembagian takjil ini diberikan bukan saja bagi yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi pembagian takjil diberikan juga kepada non-muslim yang melintasi daerah tersebut. Kegiatan yang berlangsung Senin 18 April 2022 sore kemarin di seputaran lampu merah Haji Bawosi turut melibatkan Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat dan Binmas Polres Manokwari dalam pembagian takjil. Koordinator Pengusaha Karaoke di Manokwari, Benedictus Leonardo Dias, mengatakan total ada 15 pengusaha karaoke. Namun yang ikut berpartisipasi dalam pembagian takjil di bulan puasa ini ada 5 pengusaha ditambah dari BNN Papua Barat, Binmas Polres Manokwari, dan Pemuda Bone. Adapun takjil yang dibagikan sore kemarin sebanyak 500 takjil yang dibagi hanya di seputaran lampu merah Wosi. Dias berharap dengan pemberian takjil ini dapat memberikan hal positif bagi masyarakat Manokwari di bulan puasa. Baik, kami dari pengusaha karaoke Manokwari, kami semua total ada 15 karaoke yang ikut partisipasi hadir mewakili hari ini ada 5. Kami bergabung dengan BNN, Polda, dan Polres bersama Pemuda Bone. Mungkin itu kami ingin melakukan satu hal positif bagi masyarakat kebetulan dalam bulan yang suci ini. Ini jumlah takjil yang disiapkan ini ada berapa banyak dan apakah di titik sini saja? Lebih kurang 500. 500 takjil. Dibagi di Haji Bawah aja atau hanya di Haji Bawah saja? Sementara itu, Kepala BNN Papua Barat Brigjen Pol Heri Istu mengatakan, bertepatan dengan pembagian takjil saat ini, pihak dari BNN Papua Barat juga memberikan sosialisasi kepada para pengendara dan juga masyarakat yang melintasi di perempatan traffic light Haji Bawosi tentang bahaya penggunaan narkoba. Hal ini dilakukan mengingat peredaran narkoba di Papua Barat semakin meningkat. Sehingga diharapkan melalui sosialisasi lewat pembagian takjil, masyarakat pun bisa tahu bahaya dari penggunaan obat terlarang untuk generasi muda Papua. Hari ini merupakan kegiatan dari masyarakat, jadi kami mengajak stakeholder lain seperti Polda, kemudian Polres, kemudian pengusaha karaoke, dan ada keluarga untuk sinergi kita memberikan kepada masyarakat takjil. Ini sarana kontak, tapi tujuan sebenarnya adalah kita kampanyekan tetap anti narkoba. Jadi supaya kita ketahui narkoba itu musuh kita bersama dan semua wilayah ada narkoba. Nanti sambil kita memberikan di sarana kontak itu sambil menghimbau bahwa kita anti narkoba. Saya kira itu dengan maksud kita akan lebih dekat dengan masyarakat Papua Barat khususnya narkoba. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Manokwari Senin malam merayakan Paskah bersama masyarakat yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Perayaan Paskah pemerintah Kabupaten Manokwari bersama masyarakat dari berbagai denominasi gereja di Kabupaten Manokwari berlangsung Senin malam di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat dengan pelayan firman Pendeta Suset Heting. Turut hadir dalam perayaan Paskah Bupati Manokwari Hermus Indo, Ketua BKAG Manokwari, serta para hamba Tuhan dan masyarakat. Dalam refleksi firman Tuhan disampaikan Yesus yang wafat dan bangkit mengalahkan maut yang dibuktikan dengan kubur kosong, menjadi dasar iman dan percaya setiap orang percaya. Kebangkitan. If the grave was not empty, Jika kubur itu tidak kosong, our faith would have meant nothing. maka iman kita sia-sia. Amen, saudara. Amen, saudara. There are many religions that has mediators and that has crucifixions. Ada banyak iman dan kepercayaan di luar sana yang memiliki pengantara, bahkan penyaliban. But there is only one faith which has the grave empty. Tetapi hanya ada satu kepercayaan atau iman yang mempunyai bahwa kuburnya telah kosong. Amen. Say with me, Jesus is alive. Katakan bersama-sama saya, Yesus hidup. Melalui penyaliban Yesus di kayu salib, maka semua utang yang harus dibayar oleh manusia telah dilunasi. Yesus berkata, The debt that you and I had to pay is finished. utang yang harus saudara dan saya bayar telah selesai. He was saying there on that cross, Dia mengatakan itu di atas kayu salib. the punishment that you and I should have had is finished. Hukuman yang harusnya saudara dan saya tanggung sudah selesai. It's fully paid. Telah sepenuhnya dibayar. And what was Jesus saying? Dan apa yang Yesus katakan? The battle against sin and death and hell is finished. It is won. Tetelestai. Peperangan atas dosa dan maut telah selesai. Ini telah dibayar. Amen. Perayaan Paskah bersama Pemda Manokwari, masyarakat dari berbagai denominasi gereja berjalan dengan hikmat. Banyak jiwa yang didoakan, termasuk Bupati Manokwari Hermus Indo. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Perayaan Paskah di tahun 2022 hendaknya dijadikan momen untuk membangun keteguhan dan kekokohan iman serta saling mengasihi. Demikian disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo pada perayaan Paskah bersama Pemda Manokwari dan masyarakat pada hari kemarin. Disampaikan Bupati bahwa momentum Paskah tahun 2022 ini hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk membangun keteguhan dan kekokohan iman Kristiani. Apa yang menjadi hikmah bagi kita dalam perayaan Paskah tahun ini? Menurut hemat saya sebagai Bupati Manokwari ingin menyampaikan kepada kita semua, momentum Paskah hari ini kiranya senantiasa membangun keteguhan dan kekokohan iman kita kepada satu pribadi, Tuhan kita Yesus Kristus. Iman kita tidak boleh goyah dan berpindah, bergerak kemanapun. Karena Tuhan telah menunjukkan kuasa keilahiannya sebagai Tuhan dan Raja atas semesta alam, membuktikan dia mengalahkan maut dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau dia sudah hidup, mau percaya yang mana lagi? Sudah percaya itu paten. Selaku pemerintah daerah, Bupati Hermus berpesan agar melalui kebangkitan Yesus, umat Kristiani harus saling mengasihi, baik itu sesama umat Kristiani tetapi umat lainnya. Pesan pemerintah Kabupaten Manokwari adalah kita mau mengasihi. Amin. Amin. Mengasihi pertama tentu mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa dan roh kita. Dan yang kedua tentu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sesama manusia yang kita kasihi. Kalau mengasihi orang yang berbuat baik dan seiman kepada kita itu sudah biasa. Tapi mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, bahkan tidak seiman dengan kita, ini menjadi hal yang luar biasa. Amin. Di dalam kehidupan kita. Karena itu paradigma kasih kita dalam perayaan Paskah tahun ini harus berubah. Tidak hanya mengasihi
orang-orang yang seiman dan mengasihi orang yang tahu berbuat baik kepada kita saja. Tapi orang yang tidak berbuat baik wajib hukumnya. Amin. Kita harus mengasihi orang yang tidak berbuat baik, musuh kita sekalipun, karena itu kebenaran yang harus kita tegakkan di kota ini. Selain membangun iman yang teguh dan kokoh serta mengasihi, Bupati juga berpesan agar umat Kristiani bersedia berkorban dan menjadi pelaku firman. Perayaan Paskah tahun 2022 hendak menjadi sarana mempersatukan seluruh umat Kristen dan umat lainnya di Kabupaten Manokwari serta meningkatkan hidup yang rukun, aman, dan damai. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.